Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 2021, yang terdiri dari Aan Cahya Fadilah, Adelia Dwi Putri, Aisyah Isjayanti, Aisyah Yulita, Aisyah Fazareko, dan Aksar Hoe Nurajam. Kali ini kami akan membahas materi ekonomi makro mengenai ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ekonomi terbuka ini juga disebut sebagai ekonomi empat sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi empat sektor, yaitu sektor rumah tangga atau household sector, yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau frame sector, yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang produksi barang dan layanan. Yang ketiga, sektor pemerintah atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat, sektor asing atau foreign sector, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Sektor yang pertama ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini memiliki tiga hubungan, yaitu hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan negara lain. Yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Awalnya, rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Selanjutnya, ada hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non-remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Dan yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan ini memiliki tiga hubungan, yaitu hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang ini juga bisa disebut dengan sektor real. Selanjutnya ada hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Dan yang ketiga ada hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan. Sektor yang selanjutnya ada sektor pemerintah. Sektor pemerintah ini memiliki dua hubungan, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Selanjutnya, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Selanjutnya ada sektor negara lain. Sektor negara lain ini memiliki dua hubungan, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan dunia internasional. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain, mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan keuntungan.
Nah, selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi terbuka. Kelebihan sistem ekonomi terbuka ini ada memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara, memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kegiatan impor barang dan jasa dari barang banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Kemudian memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Kemudian, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Kemudian dapat menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara di dunia dan memperkuat ketahanan nasional. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka ini ada 4. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Dan pada akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Aliran barang atau impor ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Keseimbangan nasional dalam sistem setiap perekonomian keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat yang terdiri dari 5 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri, atau C, investasi perusahaan, atau I, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, atau G, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan dalam negeri atau X, kemudian barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Nah, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Suntikan dan bocoran dalam ekonomi terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Maka dari pernyataan tersebut, yaitu YD sama dengan C plus S, oleh karena YD sama dengan Y min T. Maka dalam ekonomi terbuka berlaku persamaan Y min Y sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T. C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor. Mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat atau pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Neraca perdagangan balance adalah selisih
impor di suatu negara selama periode tertentu. Perdagangan internasional tidak hanya melibatkan aliran barang dan jasa, tapi juga mata uang yang berbeda untuk pembayaran. Oleh karena itu, selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik, posisi neraca perdagangan juga mempengaruhi nilai tukar. Nah, bagaimana rumus menghitung neraca perdagangan? Neraca perdagangan dihitung dengan cara nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Contoh soal ini mengenai neraca perdagangan positif. Lalu, contoh soal neraca perdagangan negatif. Dari dua contoh itu bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan kita mengetahui rumus neraca perdagangan dan bisa diterapkan dalam soal tersebut. Neraca perdagangan positif atau surplus perdagangan adalah nilai ekspor melebihi nilai impor. Lalu neraca perdagangan negatif atau defisit perdagangan adalah nilai impor melebihi nilai ekspor. Ekspor merangsang pertumbuhan ekonomi domestik atau PDB yang diukur dari pertumbuhan PDB real dari waktu ke waktu. PDB real mempresentasikan nilai moneter yang diproduksi oleh perekonomian domestik, diukur pada harga konstan. Ekspor berhubungan positif dengan PDB, sedangkan impor memiliki hubungan negatif. Ketika sebuah negara melaporkan peningkatan surplus perdagangan, maka itu mendorong PDB naik dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pengaruh neraca perdagangan terhadap nilai tukar? Pengaruhnya yang pertama adalah kenaikan ekspor meningkatkan permintaan mata uang domestik, mengarah pada apresiasi mata uang domestik. Yang kedua, kenaikan impor meningkatkan permintaan mata uang negara mitra, mengarah pada depresiasi mata uang domestik. Yang ketiga, ketika sebuah negara mengalami defisit perdagangan, nilai tukar cenderung terdepresiasi. Yang keempat, depresiasi membuat harga produk domestik menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Ini merupakan kurva hubungan antara neraca perdagangan dengan nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurva J. Kurva ini populer dalam perdagangan internasional dan dana ekuitas swasta. Ketika suatu negara memiliki surplus perdagangan, negara itu membiayai defisit perdagangan mitra dagangnya dengan meminjamkan kepada mereka atau membeli aset mereka. Sebaliknya, ketika mencatat defisit perdagangan, negara tersebut harus meminjam dari pihak asing atau menjual aset kepada mereka, atau arus modal masuk. Faktor yang memengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan standar hidup dan pendapatan penduduk suatu negara. Nilai tukar. Ketika nilai tukar negara terapresiasi, daya belinya terhadap mata uang asing menguat. Lalu ada faktor lain seperti daya saing produk. Daya saing produk di pasar internasional tergantung pada harga jual dan kualitas produk. Yang terakhir, proteksi perdagangan, di mana proteksi perdagangan dapat berupa tarif atau hambatan non-tarif. Nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antara dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Ada dua jenis nilai tukar yang dipakai, yaitu
kurs nominal atau nominal exchange rate adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain. Yang kedua, kurs real atau real exchange rate adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Jenis-jenis kurs. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Yang kedua, kurs beli. Kurs beli adalah bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah gabungan antara kurs jual dan kurs beli. Faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu faktor tingkat inflasi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perbedaan tingkat suku bunga. Yang keempat, aktivitas neraca pembayaran. Yang kelima, ekspektasi. Ketika nilai tukar berubah sehingga $1 dapat membeli valuta uang asing lebih banyak disebut apresiasi. Beberapa menyebutnya dengan menguat. Sebaliknya, ketika nilai tukar berubah sehingga $1 hanya bisa membeli mata uang lebih sedikit, maka disebut depresiasi. Beberapa menyebutnya dengan melemah. Salah satu alat ukur untuk mengetahui daya saing suatu negara dari sisi harga dalam pertukaran mitra dagang biasanya menggunakan Real Effective Exchange Rates atau REER. Real Effective Exchange Rate adalah indikator untuk menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap beberapa mata uang negara-negara lainnya yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi pada tahun tertentu atau indeks harga konsumen negara tertentu. Kenaikan Real Effective Exchange Rates menggambarkan nilai ekspor lebih mahal dan nilai impor lebih murah. Peningkatan tersebut menunjukkan berkurangnya daya saing perdagangan, begitu juga sebaliknya. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kami mengenai perekonomian terbuka, neraca perdagangan, dan nilai tukar. Sekiranya pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.